Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Sittatu Mawadi'a minas sirah, 6 tempat ya dari sirah Nabi, ya, artinya 6 pelajaran akidah yang diambil dari sirah Nabi SAW. Pada pertemuan yang pertama dan yang kedua itu membahas tentang muqaddimah ya, sebelum masuk di tempat atau kisah yang pertama. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita sudah masuk ya pelajaran pertama, poin pertama atau kisah pertama dari sirah Nabi, ya tentunya yang diambil hal-hal penting yang berkaitan dengan akidah. Penulis mengatakan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-mawdi'ul awwalu, ya, tempat yang pertama yaitu qissatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahullahu biha. Pada kisah tersebut bahwasanya ayat yang pertama kali Allah utus Nabi dengannya yaitu surat Al-Mudaththir. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, berilah peringatan, ila qaulihi, sampai ya firman Allah ayat ke-7 ini, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah ya karena Rabbmu. Itu ini adalah surat pertama ya, atau ayat pertama ayat 1 sampai 7 yang menjelaskan atau menerangkan tentang diutusnya Nabi yang menjadi seorang rasul. Sedangkan ayat pertama yang turun kepada Nabi yang diangkat jadi Nabi adalah surat Al-Alaq. Ya, kita masuk ya itu yang bagian paling bawah nomor 4, penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Al-mawdi'ul awwalu qissatu nuzulil wahyi, ay badul wahyi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang pertama adalah kisah turunnya wahyu, artinya permulaan wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati mukhalifan lima alaihil musyrikun. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus ya menjadi rasul, mukhalifan, beliau sudah biasa yang menyelisihi ya orang-orang musyrik. Lam ya'budil asnama, yaitu tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, di mana kebanyakan atau mayoritas pada saat itu banyak orang-orang musyrik menyembah patung berhala, namun Nabi tidak menyembah patung. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumah, dan juga beliau ya sudah biasa menyelisihi kaumnya, apa yang dilakukan oleh kaumnya tadi berupa menyembah patung. Masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 12 atau halaman 66 di teks PDF. Fakana yadhhabu ila ghari jabalin harra, atau ghari jabalin Hira ya, mana beliau pergi ke gua Hira yang kita kenal dengan gua Hira, gua besar. Wa huwa gharun fi a'lal jabali muwajihun lil ka'bati, yaitu gua yang berada di puncak gunung ya, yang berada di tempat tertinggi ya di atas gunung, muwajihun lil ka'bati, yang menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu gua Hira berada di gunung yang paling tinggi ya, di puncak gunung tertinggi, yaitu yang menghadap ke arah Ka'bah. Fakana yajlisu fihi al-ayyamu wal ashhuru ya'budullaha azza wa jalla. Ya, beliau duduk berhari-hari, duduk berbulan-bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, wa ya'tazilu 'anil nasi, dan meninggalkan ya, menjauhi manusia ya, masyarakatnya yang menyembah patung. Ya'budullaha azza wa jalla ala dini Ibrahim. Ya, beliau menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya Nabi Ibrahim. Alal hanifiyati dini Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu di atas agama ya Nabi Ibrahim yang lurus. Artinya
ya, yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan, itu al-hanifiyah. Ja'ahu malakun wa huwa fil ghari, dan datanglah malaikat kepada Nabi. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, wa huwa fil ghari, dan beliau pada saat itu berada di Gua Hira. Faqala lahu iqra, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, bacalah. Nabi menjawab, qala ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Di annahu ma kana yaqra alaihi salatu wassalam, ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis bagaimana yang kita ketahui, ya, disebut al-ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la tahuttuhu bi yaminik, dan engkau Nabi, ya, tidak pernah membaca satu kitab sebelumnya, ya, sebelum Al-Qur'an tidak pernah membaca, wa la tahuttuhu bi yaminik, dan juga engkau tidak pernah menulis, ya, dengan tangan kananmu. Ini surat Al-Ankabut ayat 48. Kana ummiyan alaihi salatu wassalam la yaqra'u wa la yaktub. Ya, beliau dikenal dengan sebutan ummi, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wal malaku yaqulu lahu iqra, ya, dan malaikat yaqulu lahu, yang membacakan kepada Nabi ini surat Al-Alaq, ya, iqra, bacalah. Wa huwa yaqul lastu biqari'in, kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Yakni la uhsinul qira'ata, artinya aku tidak pandai dalam membaca, kata Nabi. Summa yadummuhu dhammatan syadidatan, kemudian ya, malaikat Jibril, ya, memeluk Nabi, ya, dengan pelukan yang sangat kuat. Summa yursiluhu wa yaqulu lahu, kemudian dilepaskan kembali dan berkata kepada Nabi, ya, artinya membacakan lagi kepada Nabi surat Al-Alaq ini, iqra, bacalah. Hayaqulu ma ana biqari'in, kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Summa yadummuhu dhammatan syadidatan summa yursiluhu wa yaqulu lahu, ini sama, ya, ya, perkataannya sama. Dan Nabi dipeluk kembali, kemudian dilepas, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ya, itu dibacakan surat Al-Alaq, bacalah. Lagi-lagi Nabi menjawab, hayaqul ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca, ai ma uhsinul qira'ata, aku tidak pandai membaca. Summa fin nihayati qala lahu, kemudian di akhir, ya, di akhir kali, ya, pada akhirnya malaikat Jibril membacakan kepada Nabi surat Al-Alaq ini. Surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai 5, ya, sebelum diutus yang menjadi rasul, ya. Ini dijelaskan terlebih dahulu ketika beliau diangkat menjadi nabi, ya. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Nabi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Fa hafidhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menghafal ayat tersebut. Ini surat Al-Alaq tersebut ayat 1 sampai 5. Wa hadza awwalu ma nazala alaihi minal wahyi. Dan ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada beliau, ya, yaitu ketika diangkat menjadi nabi. Wa sara bidzalika nabiyyan. Nabba'ahullahu bi'iqra, dan jadilah, ya, dengan ayat tersebut beliau seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala, ya, angkat beliau menjadi nabi, yaitu dengan diturunkannya surat Iqra, artinya surat Al-Alaq. Kemudian di bagian paling bawah, ya, Syekh Shalih Fauzan masih melanjutkan, summa dhahaba ila Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kemudian Nabi pergi, ya, mendatangi Khadijah, istrinya, semoga Allah meridhoinya, yaitu, ya, ummul mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Kita masuk halaman berikutnya, halaman ke-13 atau halaman 67 di teks PDF. Wa dzakara laha ma hasala lahu, kemudian Nabi menceritakan apa yang telah terjadi atau apa yang telah menimpa dirinya. Wa kana khaifan tar'adu fara'isahu mimma ra'a min haulil mauqifi.
ya menceritakan kepada Khadijah apa yang telah terjadi, dan beliau takut. Beliau merasa takut dan gemetarlah persendian beliau dari apa yang beliau lihat. Dari apa yang beliau lihat, yang beliau saksikan di Gua Hira tersebut, dan didatangi malaikat. Min haulil mauqifi, dari ya dari keadaan yang mengerikan, yang menakutkan. Wa maji'il malaki, ya, dan datangnya malaikat kepada Nabi fi hadzal makan, di tempat ini, ya, di Gua Hira tersebut maksudnya. Wa qala laha, kemudian Nabi berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut terhadap diriku, aku mengkhawatirkan terhadap diriku, ya, apa yang akan terjadi, takut. Kemudian Khadijah menenangkan, ya, menghiburnya. Faqalat kalla wallahi la yukhzikallahu abadan, ya, demi Allah tidak, ya, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, ya, sungguhnya engkau Nabi, ya, orang yang senang menyambung tali silaturahmi. Wa tuqri dhaifa, yang engkau juga menjamu tamu-tamu. Wa tahammalal kalla, yang engkau menanggung hal-hal berat, ya, kesusahan. Wa tuqsibul mu'dim awil ma'dum, yang engkau juga tuksib, yang memberikan, ya, atau memberikan kepada seorang yang tidak memiliki apa-apa, artinya orang miskin. Awil ma'dum, ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, orang miskin atau fakir. Jadi dihibur oleh Khadijah ketika dalam keadaan takut ini, yang engkau tidak akan dihinakan selama-lamanya, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, memuliakan tamu dan lain-lain. Kemudian istadallat bisifatihi, ya, at-thayyibah. Dari sini, ya, Khadijah, ya, berdalil, ya, dengan sifat-sifat Nabi yang baik. Ala anna Allah la yuqi'u bihi ma yakhshahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan, ya, apa yang beliau khawatirkan. Sebagaimana di perkataan Aisyah yang pertama ini, perkataan Khadijah, la yukhzikallahu abadan, ya, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Dari sini, ya, Khadijah, ya, berdalil, ya, dengan sifat-sifat Nabi yang mulia. Nabi tidak akan tertimpa apa dari hal-hal yang beliau khawatirkan, itu tidak perlu khawatir. Lianna sifatihi sifatun hamidatun, karena sifat-sifat beliau adalah sifat-sifat yang terpuji. Wa hadza min fiqhiha, dan ini, ya, di antara fikih Khadijah, ya, di antara cerdasnya pemahaman Khadijah, ya, semoga Allah meridainya. Fahiya awalu manit ma'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu wa anasahu min hadhil wahsyah. Dan beliau, maksudnya Khadijah, adalah orang yang pertama kali menenangkan Nabi. Wa nasaruhu, dan juga orang yang pertama kali, ya, mendukung atau menolong Nabi. Wa anasahu, membuat nyaman Nabi, min hadhil wahsyah, dari keadaan atau kondisi yang menakutkan, ya, kondisi yang mengerikan, kondisi yang menakutkan tadi. Wa hadza mauqifun azimun minha, dan ini adalah peran, ya, atau sikap dari Khadijah yang sangat besar, ya, sikap yang sangat agung. Summa qala, kemudian Nabi berkata kepada Khadijah, dathiruni, selimutilah aku, ai gattuni, ya, tutupilah aku, wagattathu, kemudian Khadijah, ya, menyelimuti Nabi, yang menutupi Nabi. Wa bainama huwa kadzalik ja'ahul malaku faqala lahu. Nah, dan ketika Nabi berada dalam kondisi seperti itu, ya, diselimuti oleh Khadijah, ja'ahul malak, kemudian Nabi didatangi lagi oleh malaikat Jibril. Faqala lahu, ketika diselimuti, kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, ya ayyuhal muddathir, ya, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun, bangkit, berilah peringatan. Fasara bidzalika rasulan, dan jadilah, ya, diturunkannya surat
Al-Mudaththir ini ya beliau menjadi seorang rasul. Ya, ini tadi di kisah yang pertama ini kan, sebelum lanjut penjelasan di kisah yang pertama dijelaskan terlebih dahulu ya, yaitu surat Al-Alaq yang turun ya, sebelum surat Al-Mudaththir. Ketika nanti diselimuti oleh Khadijah, turun ayat-ayat berikutnya itu surat Al-Mudaththir ya, tentang diutusnya beliau menjadi seorang rasul. Li'annahu bihadza umira bitablighi ya, karena dengan diturunkannya surat Al-Mudaththir ini beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Karena ketika beliau diangkat menjadi nabi ini belum diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian diturunkannya surat Al-Mudaththir. Nah, dari sinilah beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Wa fil awwali lam yu'mar bitabligh. Nah, ayat yang pertama itu diturunkannya surat Al-Alaq, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Qila lahu, dikatakan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Lam yu'mar bitablighi, beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Sara nabiyyan bidzak, dan dengan sebab itu beliau diangkat menjadi nabi ya. Summa ja'at risalatu wa hiya annahu umira bitablighi, kemudian didatangkan kepada beliau itu risalah, yaitu kerasulan, artinya diturunkan surat Al-Mudaththir ini ya, untuk Nabi menyampaikan kepada umatnya. Ya, sumaja'at risalatu, kemudian datang kepada Nabi risalah, wahya annahu umira bitablighi, yaitu agar beliau diperintahkan untuk menyampaikan ya, kepada umatnya, kepada kaumnya. Itu firman Allah ayat 1 sampai 7 ya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit, bangun dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, ya agungkanlah, besarkanlah ya Tuhan Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, war rujza fahjur, dan tinggalkanlah atau hancurkanlah berhala-berhala tersebut. Ya, ayat kelima ini tidak ada ya. Kita pindah ke halaman berikutnya, halaman ke-14. Ar-rujzu al-asnamu. Nah, yang dimaksud dengan ar-rujz di sini al-asnam, patung-patung atau berhala. Hadza mahallu syahid, ini adalah sisi pendalilan. Wa hajruha tarkuha wal ibti'adu anha. Ya, artinya hajruha artinya adalah meninggalkan berhala-berhala, wal ibti'ad, dan juga menjauhi berhala atau patung-patung tersebut. Ya, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir ini ayat ke-7. Ayat ke-6-nya wala tamnun tastaksir. Tidak disebutkan ya, cuman ya kita sebutkan saja. Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah engkau Nabi ya memberi sesuatu dengan harapan memperoleh yang lebih baik atau lebih banyak. Artinya Nabi dalam ayat ke-6 ini tidak boleh pamrih ya dengan banyaknya amal saleh yang dikerjakan oleh Nabi ya. Karena diingatkan Nabi. Nah, kemudian baru di ayat yang ke-7 ini wali rabbika fasbir, maka bersabarlah ya, karena Rabbmu. La budda minas sabri, ya mau tidak mau harus bersabar. Li'annal muhimmata thaqilatan jiddan wa tawilatan wa tahtaju ila sabrin. Ya, karena al-muhimmah, yaitu tugas beliau ini tugas yang sangat berat, tugas yang sangat panjang, dan hal itu membutuhkan kesabaran. Ya, hadza awwalu ma ba'asallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ya yang pertama kali Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan ayat inilah, ayat surat Al-Mudaththir ini ya ayat pertama yang Allah utus beliau menjadi seorang rasul. Binahi anisyirki, yaitu dengan melarang dari kesyirikan, yang berbuat syirik. Awalu syai'in amarahu bi an yanhi anisyirki. Itu hal yang pertama kali
Nabi perintahkan adalah, yang pertama kali Nabi perintahkan adalah agar mencegah atau melarang dari berbuat syirik. Ya. Itu kan yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi, ya, agar menjauhi kesyirikan, yang meninggalkan kesyirikan, tidak boleh berbuat syirik. Warrujaza fahjur, ya. Ini diambil dari ayat ini. Nah, tinggalkanlah, ya, hancurkanlah berhala-berhala tersebut. Kum fa'angzir. Dalam ayat yang kedua, kum fa'angzir, bangkitlah, bangunlah, berilah peringatan. Ungziru ammadha, ya, aku memberikan peringatan, ya, tentang apa? Anzirin nasa anisyirki, ya, berilah peringatan kepada manusia tentang kesyirikan, ya, bahaya kesyirikan, wa ibadatil asnami, dan juga berilah peringatan, ya, agar tidak boleh, ya, beribadah kepada patung-patung. Anzirhum anha, berilah peringatan kepada mereka, ya, dari bahaya berbuat syirik, dari tidak boleh menyembah patung-patung, berhala, dan lain-lain. Awalu syai'in annahu umira bil inzari wa umira bi hajaril asnami wa tarkiha. Ya, dan hal yang pertama kali di mana beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan, dan juga beliau diperintahkan untuk meninggalkan, ya, menjauhi, bahkan menghancurkan patung, ya, menjauhi patung-patung tersebut, ya, berhala-berhala, ya, wa tarkiha, dan juga meninggalkannya. Mimma yadullu ala khuturatis syirki. Dari sini menunjukkan bahwa bahaya, ya, bahayanya kesyirikan. Nah, itu penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan yang nomor 4. Kemudian kita masuk matannya, ya, kitab Sittatul Mawadi, itu bagian atasnya yang belum kita baca, ya, perkataan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Bagian yang paling atas itu kita baca, ya, fa iza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan. Maka apabila engkau telah memahami bahwasanya mereka itu banyak melakukan berbagai hal, berbagai perkara, wa ya'rifuna annaha minaz zulmi wal udwani, dan mereka mengetahui bahwasanya yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kezaliman, permusuhan, mislu zina, ya, seperti, ya, berbuat zina. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadah, dan kamu juga sudah mengetahui bahwasanya mereka banyak melakukan perkara-perkara, ya, mereka banyak melakukan ibadah-ibadah, yataqarrabuna biha ilallahi, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut, ya, mithlul haji wal umrati was sadaqati alal masakini wal ihsani ilaihim wa ghairi dzalik. Ya, bentuk ibadah mereka apa itu? Orang-orang musyrik juga ternyata mislul haji, seperti, ya, tadi itu ibadah haji, umroh, sedekah kepada orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada mereka, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Ya, kita masuk penjelasan, ya, yang bagian nomor 5 dan 6 ini bawahnya oleh Syekh Shalih Fauzan. Haula'i ahlul jahiliyati kanu yumarisunal qaba'iha az-zina war riba wal kabair. Ya, mereka ini adalah, ya, orang-orang jahiliyah yang mereka sudah terbiasa, ya, melakukan hal-hal keburukan seperti zina, riba, dan berbuat atau melakukan dosa-dosa besar. Itu penjelasan yang kelima. Penjelasan yang keenam bawahnya, bagian paling bawah. Wa ma'a hadza indahum baqaya min dini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun di samping itu mereka memiliki, ya, sisa-sisa dari, ya, peninggalan ajaran atau agamanya Nabi Ibrahim. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Ibrahim. Apa yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim? Kanu yahujjuna wa ya'tamiruna, yang mereka berhaji, mereka, ya, melaksanakan umrah, wa kanu yatasaddaquna alal muhtajin. Ya. Pindah ke halaman 15, ya, yang di bawah garis, ya, yang di bawah garis, yang di atasnya itu belum masuk. Tadi sisa-sisa peninggalan, ya, ajaran Nabi Ibrahim, mereka ini orang-orang musyrik juga berhaji, umroh, mereka juga bersedekah kepada orang muhtajin, ini muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ya, ini baris pertama setelah garis yang di bawahnya garis di baris yang pertama. Hadhil af'alut thayyibah lakin laisa ma'aha tauhidun. Nah, amalan-amalan ini atau perbuatan-perbuatan ini sangat baik. Haji, umroh, bersedekah, akan tetapi tidak ada ya padanya tauhid dalam dirinya. Wal amalu in kana amalan thayyiban idza lam yakun ma'ahu tauhidun fa innahu la yufidu sahibuhu. Dan satu apabila amalan tersebut baik namun tidak disertai tauhid, ya tidak ada tauhid pada dirinya, maka sungguh banyaknya amalan tersebut, umroh, haji, sedekah itu tidak memberikan faidah atau manfaat kepada pelakunya. Ya, ini bahaya sekali ya. Orang yang banyak beramal namun tidak ada tauhid dalam dirinya, tauhid yang benar tentunya, maka tidak bermanfaat sama sekali amalannya. Ya, ini paragraf kedua, wa ya'maluna a'malan sayyi'atan ila janibi hadhil a'mali thayyibah. Mereka banyak mengerjakan amalan-amalan buruk, ya, namun di samping itu mereka juga mengerjakan amalan-amalan baik. Ya'maluna a'malan sayyi'atan a'zamuha syirku. Mereka banyak ya beramal ya amalan-amalan yang buruk, namun yang paling besar, yang paling bahaya adalah perbuatan syirik. Yaf'aluna zina wa ya'kuluna riba wa ya'kuluna al-maisir wa hadhihi kabairu. Mereka ya berbuat zina, memakan hasil riba, ya memakan hasil judi. Ini termasuk ya bentuk dosa-dosa besar. Lakin a'zamu asyirku, akan tetapi di antara dosa-dosa besar tersebut yang paling besarnya adalah dosa syirik. Min ibadatil asnami wa ghairiha, yaitu berupa menyembah berhala-berhala, patung-patung dan yang lainnya yang sejenis dengannya, itu perbuatan syirik. Yataqarrabuna biha ilallah, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut, dengan berbuat syirik tersebut. Yataqarrabuna bihadza syirki, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan ini. Ya ilallah min jahlihim, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan kesyirikan ini karena kejahilan, karena kebodohan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka ini hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah ya dengan sedekat-dekatnya. Ya, artinya menjadikan perantara. Ini sama saja syirik. Unzur kaifa yaf'alul jahlu bi ashabihi. Maka lihatlah ya, perhatikanlah bagaimana kebodohan itu ya. Lihatlah bagaimana kebodohan itu memperlakukan pelakunya. Ya. Yaj'alul haqqu batilan wal batilu haqqan. Atau yaj'alul haqqa batilan wal batila haqqan. Mereka menjadikan kebenaran menjadi suatu hal yang batil, dan sebaliknya mereka menjadikan hal yang batil menjadi sebagai kebenaran. Yaj'aluna syirka tauhidan wa taqarruban ila Allah azza wa jalla. Mereka menjadikan kesyirikan itu sebagai bentuk tauhid. Justru mereka berbuat syirik justru sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yu'tika wujub al-ihtimami bi amril aqidah. Maka dari sini ya memberikan faidah yang sangat besar kepadamu. Wajibnya memberikan perhatian ya tentang perkara akidah. Wa amri tauhid, dan juga wajib memberikan perhatian besar tentang perkara tauhid. Wal fikhi fi dzalik, dan juga fikih artinya memahami tentang terkait masalah akidah dan juga tauhid ya tersebut. Nah, itu penting sekali ya, mempelajari akidah dan tauhid untuk meneruskan ya, untuk meneruskan kehidupan mereka atau cara beragama mereka. Dan sampai sini yang mungkin dapat kami sampaikan ya. Untuk pertemuan yang ketiga insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.